Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada petang hari ini kita bisa kembali bertemu di majelis yang berbahagia ini. Semoga sudah bisa dimulai belum ini? Tidak boleh ada yang ngomong kecuali Ustaz. Sampai mana tadi? Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan mencari ilmu dari rumahnya ke tempat majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita yang lalu. Masih tetap materi yang sama. Apa judulnya? Apakah Allah mencintaiku? Pada pertemuan pertama sudah saya terangkan apa sih manfaat, keutamaan dicintai Allah. Kemudian juga sudah kita jelaskan beberapa poin amalan agar kita dicintai Allah. Apa saja yang sudah saya sampaikan? Yang pertama, bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Nomor dua, berittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga, sabar. Kalau ingin dicintai Allah harus sabar. Nomor empat, bersih jasmani dan rohani, taubat dan bersuci, itu ya. Nomor lima, sholat, berbakti kepada orang tua, iya, dan jihad fisabilillah. Sampai situ. Sekarang nomor 6, tulis nomor 6. Kalau ingin dicintai Allah, nomor 6, al-buka min khasyatillah. Al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah. Nomor 6 ini ya. Termasuk orang-orang yang dicintai Allah yang gampang menangis karena takut kepada Allah. Saya baca hadisnya, perhatikan.
laisa syai'un ahabba ilallah ta'ala min qatrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi dua tetesan. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi dua tetesan. Tetesan yang pertama adalah qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bangun malam istighfar terus sampai jatuh air mata. Tidak ada yang lebih dicintai Allah melebihi dua tetesan. Yang pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang nomor dua, tetesan darah fisabilillah. Kayak saudara kita yang ada di Palestina, darahnya tertumpah, jihad fisabilillah, dibunuh orang Yahudi, terbunuh karena berjuang membela agama Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ada dua tetesan yang paling dicintai. Yang pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, tetesan darah fisabilillah karena jihad fisabilillah. Seperti para sahabat dulu, perang Badar, perang Uhud. Nah, kemudian perhatikan Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi Allah naungan pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia digiring dari alam kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semua digiring menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang rata, tidak ada tanda-tandanya, nggak ada petoknya. Ini miliknya siapa? Tidak ada. Tanah yang benar-benar los, tidak ada bangunannya, nggak ada tanda Surabaya, Gresik, tidak ada. Benar-benar tanah yang polos, tidak ada bangunannya. Dan nanti manusia digiring dari alam kuburnya ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasul, berarti nanti kita akan melihat aurat kita satu sama lain. Melihat aurat kita satu sama lain ya Rasul. Kata Rasul, wal amru a'dham min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat wahai Aisyah, sehingga orang gak sempat mikiri orang lain. Panas, ketakutan, matahari didekatkan, benar-benar ketakutan, mencekam. Di saat seperti itu cuma ada 7 orang, 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Gak kepanasan, tidak ketakutan, diberi rasa aman. 7 orang itu salah satunya adalah rajulun dzakarallaha
seorang laki-laki, seorang yang khalian, yadhkurullah khalian, dia zikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, fafadat ainahu, kemudian jatuhlah air matanya. Di orang yang mendapatkan rasa aman, naungan, gak kepanasan pada hari kiamat di padang mahsyar yang mencekam itu, salah satu dari 7 tadi adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang yang menyendiri dalam kesendiriannya di tengah malam, bangun sendiri, zikir, minta ampun sama Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa, tapi Engkau zat yang maha pengampun, ampunilah dosaku ya Allah. Terus jatuh air matanya, menangis. Nah ini orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat, dan Allah cinta sama dia. Ini kan kembali ke nomor berapa? Nomor 6. Salah satu cara untuk dicintai Allah, nomor 6 adalah apa tadi? Meneteskan air mata. Karena takut, bukan karena menangis karena putus dengan pacar, bukan. Jadi menangis karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ainani la tamassahumun nar. Ada 2 pasang mata yang tidak tersentuh api neraka. Saya ulangi. Ainani, ada 2 pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ingat dosa, ingat merasa belum berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah wafat, belum bisa berbakti, menangisi dosa-dosa, terus jatuh air mata. Ini mata tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, ini tidak akan disentuh api neraka. Nomor 2, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan berjaga di jalan Allah, menjaga perbatasan musuh, jihad fisabilillah, berperang. Oke, itu nomor 6. Nomor 7. Sekarang nomor 7 gitu. Betul? Nomor berapa? Betul? Ya, Pak? Kalau disebutkan 7 golongan semua, nggak bahas ini nanti. Itu kan satu yang sesuai materi. Kan materi kita yang nomor 6 tadi, kalau ingin dicintai Allah, amalannya yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5 kan sudah tuh. Amalan yang nomor 6 adalah menangis karena takut kepada Allah. Dalilnya tadi ada 7 golongan. Nek kabeh tak jelas no, gak situ. 1 aja yang sesuai materi. 7 tadi itu orang yang diberi naungan yang gak kepanasan, diantaranya adalah orang yang menangis zikir ingat Allah. Jelas? Saya tidak sedang menjelaskan 7 golongan, tapi 1 yang sesuai materi saya ambil gitu loh. Nomor 6, kalau ingin dicintai Allah, menangis zikir, mengingat dosa-dosa. Tuh, sekarang nomor 7. Kalau ingin, betul ya, nomor 7. Kalau ingin dicintai Allah, nomor 7, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari,
Sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Kesimpulannya nomor 7, kalau ingin dicintai Allah, laksanakanlah amalan-amalan sunnah. Mana dalilnya? Simak baik-baik. Sudah ditulis? Sing nulis. Ya, saya ulangi. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Salat malam, salat apa tadi? Duha, puasa sunnah, rawatib, amalan qobliyah, ba'diyah, sedekah. Tidaklah seorang hamba senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Allah akan mencintai. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang mana dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku menjadi pandangannya yang dengannya ia memandang. Aku menjadi tangannya yang dengannya ia akan mengambil. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani, jika dia meminta aku, a'taituhu, aku kasih. Jika dia minta, aku kasih. Jadi orang itu kalau senang melakukan amalan sunnah, bangun tidur, sholat malam, sholat witir, setelah itu dengar adzan, qobliyah dulu 2 rakaat, betul? Setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, setelah itu aktivitas, nanti jam 8 duha atau jam 9 duha, nanti sebelum duhur qobliyah, duhur, ba'diyah, terus amalan-amalan sunnah dilakukan. Kata Allah, jika dia meminta, aku kasih. Wala in ista'adzani lau'idzannau, jika dia minta perlindungan, aku lindungi. Jadi orang itu kalau tirakat, senang amalan-amalan sunnah, istiqomah, ajak, maka doanya makbulah. Minta apa dituruti sama Allah. Jadi dari kesimpulannya, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Seorang hamba senantiasa melakukan amal-amal sunnah sampai Allah mencintainya. Dan Allah kalau mencintainya, jika dia minta, aku ngasih dia. Kata Allah SWT. Makanya harus memperbanyak amal sunnah. Minimal ibu-ibu, sholat sunnah itu kata Nabi 12 rakaat sehari semalam. Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat sehari semalam sunnah, bunyalahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya baitun fil jannah, rumah di surga. Rumah kalau di surga itu bukan rumah, istana. Jadi kalau kita mengamalkan 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan kita rumah di surga. 12 itu apa saja? Qobliyah subuh, qobliyah duhur berapa? 6. Lah kok 6 iku kabeh iku lak ganti kasih. Jumlah totale 12. Qobliyah duhur tok wis 6. Wis liyane lah gak kuman. Saya ulangi, barang siapa menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam sholat sunnah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Kita yang belum punya rumah pengen punya rumah di dunia. Kenapa kita nggak pikir punya rumah di surga? Di antara caranya ngamalkan 12 rakaat sehari semalam sholat sunnah, rawatib. Lah 12 ini apa saja? Duhur dulu. Qobliyah duhur berapa? Qobliyah duhur 4. 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Sudah berapa? 4. Ba'diyah duhur 2. Berapa? 6. Qobliyah asar ada tapi nggak masuk.
Ada, boleh, tapi nggak masuk yang ini. Tapi boleh, tapi bukan masuk yang ini. Ada fadilah yang lain. Halo, paham? Saya ulangi, 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat sebelum duhur. Total berapa? 4. Ditambah setelah duhur berapa? 2. Total 6. Ditambah setelah maghrib 2 rakaat. Iling-iling. Setelah, bukan sebelum. Setelah maghrib 2 rakaat. Berapa? 8. Setelah isya 2 rakaat. 10. Sebelum subuh 2 rakaat. Total berapa? 12. 12 itu tadi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik safar maupun mukim. 1 doang, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, meskipun ketika safar. Bisa dipahami? Safar itu wong sholat 4 saja boleh jadi 2, tapi khusus qobliyah subuh itu, perhatikan saya, Rasulullah itu kalau safar seluruh sholat sunnah libur kecuali 2, sholat witir sama qobliyah subuh, sholat malam sama qobliyah subuh, itu toh. Yang lain nggak dilakukan Nabi kalau sedang apa? Musafir. Apalagi kalau nggak musafir, nggak safar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan sisi. Apakah qobliyah asar nggak ada Ustaz? Ada. Apakah qobliyah maghrib nggak ada Ustaz? Ada. Apakah qobliyah isya nggak ada Ustaz? Ada. Tapi nggak masuk yang 12, nggak masuk yang muakkad. Yang disebutkan Ustadz 12 tadi yang muakkad, yang benar-benar ditekankan. Tuh amalan sunnah. Kalau ingin dicintai Allah, memperbanyak amalan sunnah. Termasuk amalan sunnah puasa 3 hari dalam sebulan. Bismillah. Boleh namanya puasa apa? Ayyamul bid. Pertanyaannya sekarang, saya sering ditanya, Ustadz boleh nggak ayyamul bid pada selain tanggal 13, 14, 15? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Gimana? Hah? Dengarkan saya sering di WA, Ustadz maaf mohon tanya, apakah boleh ayyamul bid dilaksanakan selain tanggal 13, 14, 15 Hijriah? Boleh enggak? Dengarkan saya. Pertanyaan ini sama dengan orang bertanya, Ustadz puasa Senin boleh enggak hari Kamis? Sabar, tak jelas no, sabar. Banyak yang nggak setuju ini ya. Ustadz ayyamul bid boleh nggak selain tanggal 13, 14, 15? Pertanyaan ini sama dengan orang tanya, Ustadz boleh nggak puasa sunnah hari Senin pada hari Kamis? Sabar dulu, sabar. Tak jelaskan. Perhatikan, ayyamul bid itu artinya purnama, putih. 13, 14, 15. Pertanyaannya harusnya seperti ini. Lihat, perhatikan saya. Pertanyaannya harusnya seperti ini. Ustadz puasa 3 hari dalam sebulan, apakah harus ayyamul bid? Itu baru benar pertanyaan ini. Baru ustadznya jawab, puasa 3 hari dalam sebulan ada 2 cara. Cara pertama ayyamul bid. Cara yang kedua enggak harus ayyamul bid. Udah paham? Bingung apa enggak?
Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak Ayyamul Bid selain tanggal 13, 14, 15, pertanyaan ini sama dengan boleh nggak puasa hari Senin pada hari namanya bid itu ya 13, 14, 15. Cuman cumannya dikasih garis bawah, cuman puasa 3 hari dalam sebulan, nggak harus Ayyamul Bid. Paham? Berarti boleh tanggal 3, tanggal 20, tanggal 29 boleh. Berdasarkan riwayat Aisyah, Rasulullah itu puasa 3 hari dalam sebulan. Kadang Ayyamul Bid, kadang beliau nggak memperhatikan, nggak harus Ayyamul Bid. Sudah paham? Tapi dua-duanya boleh. Dua-duanya terkategorikan puasa 3 hari dalam sebulan. Paham? Jadi kesimpulannya puasa 3 hari dalam sebulan bisa pakai cara Ayyamul Bid. Halo? Bisa pakai cara selain Ayyamul Bid, dan dua-duanya ada sunnahnya, dua-duanya dilakukan Nabi. Perhatikan. Kata Rasulullah, ayam puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti siyamud dahr, seperti puasa setahun penuh. Betul? Fadilah puasa 3 hari dalam sebulan Hijriyah, 3 hari dalam sebulan seperti puasa setahun penuh. Kenapa kok bisa gitu? Karena satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Kalau 3 hari berarti berapa hari? 30. Kalau setiap bulan berarti kan 30 kali 12, ketemu 1 tahun. Halo? Paham? Nah, terus disuruh melaksanakan amal sunnah yang lain. Ya bisa puasa sunnah, biasa sodako, bisa nyenang no bojo. Nah itu juga. Kalau kita membiasakan amal sunnah, maka dicintai Allah. Makanya kalau berdoa gampang dikabulkan Allah. Ini nomor berapa ibu-ibu? Sekarang nomor berapa? Tulis nomor 8. Nomor 8, al-haya'u. Haya. Apa artinya haya? Malu. Ya. Nah, jadi nomor, kembali ke materi nomor 8 nggih. Kalau 8 ya. Kalau ingin dicintai Allah harus punya sifat al-haya, malu. Malu ini hampir hilang dari perempuan zaman sekarang, terutama yang suka tiktokan itu. Malu itu baik. Kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang punya rasa malu. Mana dalilnya? Perhatikan. Innallaha ta'ala hayyun sittir. Allah itu hayyun, pemalu. Sittir, tertutup. Yuhibbul haya'ah. Allah cinta sifat malu. Jadi kalau ingin dicintai Allah harus punya malu. Ya. Kata Rasulullah, illam tastahi fasna ma syi'at. Kalau kamu nggak punya malu, kerjakan sesuka hati. Sifat malu. Pernah dengar cerita tentang istrinya Nabi Musa enggak? Perhatikan. Nabi Musa pernah berkelahi sama orang di Mesir. Terus Nabi Musa membunuh. Masih ingat kisahnya? Setelah itu Nabi Musa dikejar-kejar polisi Mesir. Rasulullah Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh di Mesir karena ada Bani Israel sama Bani Kipti, rakyatnya Fir'aun sama rakyatnya Nabi Musa berantem. Bani Israel minta tolong ke Nabi Musa. Nabi Musa datang belani Bani Israel. Yang Bani Kipti tadi, sukunya Fir'aun itu, ditempeleng Nabi Musa, mati.
Kan gitu ceritanya di Al-Quran ada. Setelah itu Nabi Musa dikejar-kejar, dicari-cari polisi Mesir zaman dulu kerajaan Fir'aun. Maka Nabi Musa lari ke mana? Nah iki pengen cerita wegah aku. Tiwas semangat ternyata gak ono sing paham. Nabi Musa lari kemana? Ke Madian. Ke Madian. Madian itu sekarang kurang lebih di Jordania Selatan. Di Madian itu perhatikan. Kira repot nih, nggak ngerti sejarah. Ya akhirnya dawa cerita. Padahal tujuanku tadi jelasno malu. Tak coba pelik cerita ternyata nggak paham. Nabi Musa lari kemana? Ke Madian. Di Madian ketemu dua cewek. Ingat nggak ceritanya? Sedang ngapain? Betul Ibu Ibrahim, Masya Allah. Jadi Nabi Musa datang ke Madian bingung, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, sebatang kara, nggak punya duit, nggak punya apa, bingung. Nabi Musa ini duduk. Setelah itu lihat ada dua cewek sedang antri ngambil air, dua wanita lah atau dua gadis. Dua gadis ini sedang ngantri air untuk gembalaannya. Tapi orang laki-laki semua. Otomatis diceritakan dalam ayat ini, imra'ataini tadudani, ya, dia ada di akhir. Qala ta'ala naski hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air sampai laki-laki ini selesai semuanya. Berarti di sini ada sifat apa? Berarti kok elok wil-wilan begitu, nunggu begitu. Akhirnya Nabi Musa ini kasihan, nggak tega sama dua gadis ini. Wa abuna syekhun kabir, sedangkan bapaknya dua wanita ini lelaki yang syebeh, tua. Sudah syebeh, sudah tua. Perhatikan. Maka Nabi Musa ngambilkan air. Betul? Ngambilkan air untuk dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa duduk. Wanita ini terima kasih. Setelah itu wanita ini pulang ke rumahnya. Diceritakanlah ke siapa? Ke ayahnya. Kemudian ayahnya menyuruh salah satu putrinya. Perhatikan. Faja'at ihdahuma, maka datanglah salah seorang dari dua putri tadi menemui Nabi Musa. Perhatikan. Tamshi alastihya'in. Wanita ini berjalan dengan penuh rasa malu. Pelan-pelan menundukkan pandangan, malu. Qalat. Wanita ini berkata, Inna abi yad'uka, sesungguhnya ayahku mengundangmu karena ayahku ingin membalas kebaikanmu yang telah mengambilkan air untuk kami. Paham? Singkat kata Nabi Musa datang dan dijodohkan, jadilah wanita tersebut istrinya Nabi Musa. Paham? Wanita tadi itu yang disebutkan jadi istrinya Nabi Musa. Perhatikan. Kata para ulama, kisah tadi diteliti A sampai Z. Apa sih kebaikannya istrinya Nabi Musa ini? Dicari di ayat ini, dibolak-balik, nggak ketemu, nggak disebutkan kebaikannya kecuali satu, malu. Itu menunjukkan sifat malu itu sifat yang baik. Bahkan Allah bukan berarti istrinya Nabi Musa nggak bagus, loh bagus, mulia, sifatnya baik. Cuman yang dicantumkan di Al-Quran, yang ditonjolkan apanya? Sifat malu. Allah memilih untuk Nabi wanita yang punya sifat malu. Lah malu itu yang hilang sekarang dari wanita-wanita kaum muslimin. Akeh sing gak duwe sin, malah ngisin-ngisin. Kembali ke materi. Ya kalau sini Masya Allah pemalu semua. Makanya ditakoni kok harus jawab. Pemalu semua. Nomor berapa ibu-ibu? Kesembuh. Ulangi lagi. Jadi kalau ingin dicintai Allah harus punya sifat malu. Kata Rasul, illam tastahi fasna' masya'. Kalau kamu gak punya malu, terserah.
Itu menunjukkan sifat malu itu baik. Yang ngerem, oh iya kita tuh sebelum malu kepada orang lain, malu dengan diri kita. Masa sih aku melakukan ini? Ya, dan makanya Rasulullah mengatakan termasuk ucapan kenabian terdahulu, seluruh para nabi mengatakan, ya illam tastahi fasna masyad. Kalau kamu nggak punya malu, terserah kamu lakukan apa saja. Berarti kan keberadaan malu itu sebagai apa? Pengontrol. Betul enggak? Supaya orang itu gak gampang melakukan maksiat. Kesimpulannya nomor 8. Nomor 8. Kalau ingin dicintai Allah harus punya sifat malu. Nomor 9. Kalau ingin dicintai Allah, nomor 9 harus punya sifat zuhud. Zuhud. Tahu zuhud kan? Apa zuhud itu? Zuhud itu berorientasi akhirat. Apa orientasi? Orang zuhud itu pikirannya, tujuannya itu akhirat, bukan dunia. Orang zuhud itu ya meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Nah, itu zuhud. Tujuannya itu akhirat, bukan dunia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang dikejar itu akhirat, bukan apa? Dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, siflanat dunia, tolong gambarkan kepada kami tentang dunia. Dunia ini kayak gimana sih? Ali menjawab, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Dunia iki sing halal akan jadi hisab, sing haram jadi azab, dan hisab itu sulit. Manu kisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab pasti kena azab. Makanya orang masuk surga itu ada 3 tipe. Nggak tahu ini sudah saya sampaikan belum? Orang masuk surga itu macamnya ada 3. Kira-kira ibu-ibu yang hadir di sini yang nomor berapa? Saya ulangi nggih. Orang masuk surga itu macamnya ada berapa? 3. Yang pertama, yadkhulunal jannata bila adab wala hisab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sudah saya sampaikan ini. Cuma karena pemalu tadi itu. Akhirnya malu-maluin, enggak apa-apa. Sudah pernah saya sampaikan, orang masuk surga itu ada 3 tipe. Tipe pertama masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang paling top. Siapa orang yang dapat ini? Sudah saya sampaikan materi pertama. Kan ini kan materi ketiga ini. Betul apa enggak? Pertama saya jelaskan tawakal, betul? Coba dibuka tulisannya. Itu saya jelaskan dulu. Orang yang masuk surga itu ada 3 macam. Yang pertama masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini paling hebat. Terus nggak pakai dihisab, langsung mlebu surga. Langsung. Nggak pakai dihisab, nggak pakai ditakoni, nggak pakai dia apa-apa, no, langsung masuk surga. Semoga kita masuk yang nomor ini. Syaratnya apa? Tolong dibaca tulisannya, itu sudah saya terangkan. Syaratnya yang ini kilo, duwe murid tua-tua ya sini iki. Dijelasno lali, jelasno lali.
Materi iki lho tak sampai nombo ping pira. Lali meneng, ulangi lagi. Sabar wis, gak apa-apa wis. Hah? Ya wis. Belum disampaikan. Sudah gitu nodo belum disampaikan lagi. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Syaratnya tauhidnya kuat, bergantung hanya kepada Allah. Perhatikan saya, perhatikan. Dengarkan, pertemuan akan datang, saya tanyai. Awas kalau nggak bisa. Ya, perhatikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Saya melihat, perhatikan, ada seorang nabi yang berjalan dengan 3 orang pengikut. Rohat, sepuluhan pengikut. Setelah itu aku melihat seorang Rasul berjalan dengan 2 pengikut di padang mahsyar. Kata Rasul, aku melihat seorang nabi berjalan dengan seorang pengikut, berdua doang. Perhatikan. Dan aku melihat seorang nabi berjalan sendirian, gak punya pengikut sama sekali. Setelah itu aku melihat ada rombongan manusia yang sangat banyak. Aku mengira itu umatku, ternyata bukan. Siapa? Bener-bener lupa. Padahal sudah saya kasih clue, masih belum. Bener-bener dilupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditampakkan kelompok banyak sekali. Aku mengira itu umatku. Ternyata ada Musa wa qaumuhu. Hei Muhammad, ini duduk umatmu. Ini Musa dan kaumnya. Kecelik Rasulullah. Tiba-tiba setelah itu datang lagi rombongan lebih gede, lebih luas, sampai menutup ufuk cakrawala, saking banyaknya. Hadihi ummatuka, inilah umatmu Muhammad. Perhatikan. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bila azab wala hisab. Di antara mereka yang banyak ini ada 70.000 masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, langsung. Wis gak pakai hisab, gak pakai azab, langsung masuk surga. 70.000. Setelah itu Rasulullah berdiri masuk rumah. Para sahabat bingung, siapa itu? Nabi kok belum jelaskan. Para sahabat, oh itu mungkin yang gak sempat menangi masa jahiliyah, lahir-lahir langsung Islam. Oh itu mungkin orang yang berjihad sama Nabi. Oh mungkin itu orang yang gak pernah lahir di masa jahiliyah. Banyak pertanyaan. Nabi itu diantara metodenya adalah membuat orang penasaran. Di antara metode pengajarannya Nabi, seringkali membuat orang itu pengen tahu, penasaran. Setelah itu Rasulullah balik, ditanya sama sahabat, manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, sinten, siapa orang-orang yang kata jenengan 70.000 tadi itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Siapa ya Rasul? Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Lagi tak sampai no bolak-balik. Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Humul ladzina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta disuwuk, dijampi, dimantra-mantrai. Eling? Iku pun sih gak kabeh sing eling. Nomor 2. Yang nomor pertama tadi apa? Tidak minta diruqyah, tidak minta disuwuk, tidak minta dimantrai. Nomor 2, humul ladzina la yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tatoyur itu apa? Tidak rumangsa apes, kuatir sial. Kan gitu kan? Nek awakmu nek meteng, bojomu ojo oleh mateni tikus. Nah itu keyakinannya orang Jawa. Tatoyur. Arab juga ada tatoyurnya. Kalau ada burung gagak berarti ada orang tatoyur. Tak boleh. Tatoyur. Kalau di desa saya, Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro,
Ndak ada yang walimah bulan selo, ndak ada. Bulan selo seselani barang Allah. Ini namanya tatoyur. Takut kena apa? Sial, ketiban, apes. Tatoyur ini sebenarnya bukan materinya, tapi karena ngulangi nggak apa-apa ya. Perhatikan, tatoyur itu satu bisa dengan binatang. Tatoyur itu dengan banyak hal. Takut sial, takut apes, takut tertimpa nasib buruk, itu bisa dengan banyak hal. Satu dengan binatang. Orang Arab jahiliyah takut sial dengan burung hantu, buma. Orang Jawa dengan burung gagak. Atau kalau istrinya hamil tidak boleh membunuh tikus, hewan. Itu tatoyur namanya. Taular. Nomor 2, tatoyur bisa dengan waktu. Masyarakat Jawa Timur nggak mau menikahkan anaknya bulan Selo, yang kejawen nggak mau. Selo itu bulan, bukan. Selo itu Dzulqa'dah. Dalam bulan apa itu? Bulan apa? Enggak, lah ya bulan. Enggak mau juga nih, Kak? Iya. Gitu juga, nggak mau nikah juga. Iya lah itu nggak boleh itu. Mbok jeneng apa? Oh gak enak jeneng itu. Helm? Iya. Baru tahu ini. Oke. Bisa dengan angka. Seperti sebagian etnis tidak mau angka 13, tidak mau angka 4. Betul? Etnis Cina bisa. Tionghoa tidak mau. Bisa dengan tempat. Bisa dengan tempat. Desa ini nggak boleh nikah sama desa ini. Kalau dilanggar cerai, mati, nggak punya anak, mandul, pegatan. Intinya tidak bertatoyur. Nomor berapa? Nomor 3. Wala yaktawun, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan terus dinyoskan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, intinya nomor 4. Intinya itu nomor 4. Wa ala rabbihi yatawakkalun, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Itu kemarin saya terangkan ketika jelaskan nomor pertama. Cuma ya eling lah yang eling, lali lah yang lali. Oke, kembali ke materi ge. Orang itu masuk surga ada 3 tingkatan. Pertama masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu tadi yang tauhidnya kuat, bergantung hanya kepada Allah. Nomor 2, yang pertama kan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nomor 2, masuk surga pakai hisab. Hisab yang ringan. Lah hisab yang ringan itu enggak ditanyai. Karena kata Rasul, man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab pasti kena azab. Jadi doa akhirat kok ditakoni ngene, kenapa dulu wis kena azab. Pokoknya wis ditakoni, lapo awakmu biyen? Kenapa? Sudah kena azab. Sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasul, katanya ada hisab yang mudah, tapi jenengan tadi mengatakan kalau ditanyai hisab pasti kena azab. Terus gimana dengan hisab yang mudah? Kata Nabi, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu enggak ditanyai. Lalu diapain Ustaz? Lihat saya. Hisab mudah itu al-ard, cuma dipaparkan. Dipanggil, diudono salai, kamu dulu melakukan dosa A, B, C, D. Di dunia aku tutupi, di akhirat aku ampuni. Gak ditakoni. Iku jenenge hisaban yasir. Masuk nomor loro iki alhamdulillah.
dihisab tapi hisab yang mudah, ringan. Lah hisab yang ringan itu enggak ditanyai, cuma apa tadi? Al-ard, ditampakkan saja, disuruh ngaku itu saja. Sing nomor 3 masuk surga dengan hisab, dan hisab yang sulit, pasti mampir di neraka. Manukisal hisab faqad udi. Siapa yang ditanyai hisab pasti kena azab. Nah, semoga kita ini masuk yang nomor berapa? Masuk nomor 2 sudah, alhamdulillah ya. Tapi kita insya Allah nomor 1 saja. Amin ya Allah. Maka nih ngaji sing temenan. Oke, sudah nggih? Nomor berapa ini berarti? Terakhir tadi apa? Zuhud. Sekarang nomor pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan. Dipaskan 10 ya. Paskan 10. Silaturahim. Kalau ingin dicintai Allah, sambung tali rahim. Sambung tali rahim, kekerabatan. Jenengan Surabaya, ada saudara kita misalnya dari Semarang datang, perlakukan dengan baik, jemput di bandara, jemput di terminal, kasih senang dia. Atau teman kita punya saudara dari desa datang ke kota, jangan disia-siakan, bantu dia, apa kesulitannya, dan suruh datang ke rumah, bantu urusannya supaya cepat selesai. Nyambung tali rahim itu penting. Saya tutup dengan statement ini. Kerabat itu macamnya ada 3. Silakan dicatat, setelah itu tanya jawab. Jika ada, kerabat itu macamnya ada berapa? 3. Yang pertama al-qati', yang memutus tali rahim. Al-qati', qata'a yaqta'u, qati'. Al-qati'. Nek kasus bahasa Arab baca ditulis tapi ngerepot. Al-qati' adalah orang yang memutus tali rahim. Perhatikan saya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Gak bisa masuk. Tali rahim itu nanti pada hari kiamat akan berkata, ya Allah, sambunglah orang yang menyambungku, putuslah orang yang memutusku. Oke, nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 al-mukafi'. Mukafi' itu yang sekedar bales. Kalau dia mau nyapa, ya nyapa. Kalau dia mau datang ke rumahku duluan, ya gak apa-apa, aku akan datang ke rumahnya. Nek gelem nyopo ta sapa, nek gak gelem, lha apa aku nyopo-nyopo. Ada enggak tipe kayak gini nih? Pokoknya jalur dijiliki terus. Ini kata Nabi al-mukafi'. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi'. Orang yang nyambung tali rahim itu bukan yang al-mukafi' sekedar bales. Kalau dia nyapa baru mau nyapa, kalau dia ngunjungi baru mau ngunjungi. Ma, kemarin kakak ke rumah kita nyambung, sekarang gantian ayo kita nyambung. Nah, itu mukafi' bukan nyambung. Itu bales. Belum dikatakan nyambung. Ini versi nomor berapa ini? 2. Al-mukafi' sekedar balas. Sekarang nomor 3, al-wasil, yang menyambung tali rahim. Al-wasil. Karena kan ada orang namanya wasil, Bang Wasil. Wasil artinya yang nyambung. Laisal wasilu bil mukafi'. Bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar balas. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tapi masih mau menyambung. Ini pahalanya besar. Urusan dia. Maka justru itu singgare repot kan, itu singgare pahalai berat ya di situ itu. Pahalanya besar ya karena itu. Wa al-wasil, orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tali rahimnya tapi tetap nyambung. Berat.
Itu ada tiga macam. Lah kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang menyambung tali rahim. Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang nyambung tali rahim. Selesai kajiannya 10 poin. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. 1 atau 2. Tidak tahu. Dan tidak harus tahu. Jangankan nama istri Nabi, nama Nabi aja yang nggak disebut di Al-Quran. Jadi nggak apa-apa. Nggak disebutkan di Al-Quran namanya. Nggak disebutkan keluar. Nggak disebutkan di Quran, nggak disebutkan di hadis. Jadi tidak semua tokoh disampaikan. Sama dengan si istrinya Ismail siapa? Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Nah, iya. Apakah untuk mendapatkan fadilah setahun penuh dalam puasa 3 hari dalam sebulan harus berurutan? Sekali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, caranya ada berapa? 2. Cara ayyamul bid berarti mau tidak mau harus berurutan. 11 berapa? 11, 14, 15. Itu cara pertama. Atau cara kedua nggak harus berurutan dan nggak harus ayyamul bid. Iya, yang penting 3 hari dalam sebulan. Boleh tanggal 9, tanggal 17, tanggal 21, tanggal tidak ada masalah. Dalam sama. Seperti puasa 1 tahun penuh. Silakan. Iya. Tidak apa-apa. Selama kalau dia itu saudara kita, nggak apa-apa. Kita datangi, kita kasih oleh-oleh. Tapi kalau sampai membahayakan kita karena selalu omongannya dan seterusnya, maka kita jaga jarak. Tapi kalau mereka yang penting muamalahnya baik, sambung aja. Kadang-kadang orang itu nggak memperhatikan itu. Yang penting wongnya api, ya kita api kan gitu. Tapi kalau dia selalu mengungkit-ungkit itu dan bisa membuat sampean emosi, ya nggak usah apa-apa. Tapi kalau mereka nggak ngungkit itu, tetap sambung meskipun mereka beda pemikiran sama kita. Bahkan non muslim sekalipun, kan ada anaknya Abu Bakar namanya Asma binti Abi Bakar punya ibunya non muslim. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, ibundaku ini datang ke rumahku, dia masih menyembah berhala. Apakah boleh aku sambut, aku kasih sesuatu? Kata Nabi, gak apa-apa, kasih. Urusan muamalah, bukan urusan agama. Jadi menurut saya gak apa-apa. Itu urusan dia, kalau punya sesuatu kasih. Ada lagi? Silakan. Jika kebetulan pada hari Senin gitu ya. Secara hukum fikih bisa. Tidak ada masalah. Cuma kita nggak usah terlalu ngoyoh dan aneh-aneh dalam agama. Ustaz, saya ini puasa Daud Ustaz. Sekalian tak niatkan puasa Ayyamul Bid. Sekalian tak niatkan puasa Senin. Kebetulan hari Syawal Ustaz. Sekalian saya niatkan Syawal. Secara hukum fikih sah, tapi ya apa ya, kita itu jangan terlalu. Karena para sahabat dulu tidak seneko-neko itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh Ayyamul Bid sama Senin Kamis, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau sama sunnah enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Silakan, Bu. Nggih. Pertama, sholatnya wanita yang afdol di masjid. Saya nggak ngelarang ya, saya jelaskan dulu. Aku tadi ngomong apa? Enggak, di rumah.
Astagfirullahaladzim. Ya. Aku tadi ngomong masjid ya? Oke, saya cancel. Astagfirullah. Enggak, saya itu nyoftoi antun aja. Ulangi. Softo tadi. Ya, ulangi. Pada dasarnya wanita afdolnya sholat di rumah. Kata Rasul, sholatmu wanita di kamarmu lebih baik daripada di rumahmu. Paham enggak? Di kamarmu lebih baik daripada di rumahmu. Di rumahmu lebih baik daripada di masjid kampungmu. Masjid kampungmu lebih baik daripada masjidku. Bayangkan masjid Nabi loh ini. Itu hukum asal. Tapi kalau jenengan misalnya kebetulan Ustadz ini setelah subuh ada tausiah, ada saya bisa murojaah dan seterusnya. Kalau di rumah kesulitan, tidak apa-apa, boleh. Nah, tapi Ustadz ini belum sempat sholat apa? Qobliyah. Tapi ternyata karena ada urusan tadi itu ke kamar kecil dan seterusnya belum sempat, gimana? Boleh diganti setelah subuh. Boleh. Jangan ragu-ragu, boleh. Kalau udurnya syar'i, karena tadi ketinggalan ke kamar kecil atau belum sempat karena ketiduran, boleh diganti setelah sholat subuh. Mengganti qobliyah subuh ke setelah subuh karena ada udur, itu juga bagian dari sunnah. Jadi boleh, nggak apa-apa. Boleh, selama aman dari fitnah. Selama ada udzur boleh. Kalau ada udzur boleh, kalau nggak ada udzur nggak boleh. Kalau nggak ada udzur, nggak ada apa ya nggak boleh. Ada udzur dibolehkan, nggak ada udzur tidak dibolehkan. Karena hukum asal sholat setelah subuh nggak boleh. Nah, ada lagi. Dalam niatnya qobliyah diqodok. Gak usah pakai lafadz nawaitu, gak usah, pokoknya niat dalam hati iki qodok sholat apa. Itu ya, Bu. Mungkin lain kali kayaknya perlu bab fikih ya, bab tentang sholat, wudhu itu penting kayak gitu. Ya nanti insya Allah dibahas lain kali. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ini ada saudara kita yang meninggal, ada yang sakit, kita doakan yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir abdaka Hashim bin Ahmad Baraja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma shfi amataka Ardiyah binti Ahmad Syahib wa abdaka Mujahid bin Abdullah Baladraf. Allahumma shfi anta syafi la shifaa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.